Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Anggita Putri dengan NIM 23042100, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di pertemuan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kebijakan ekonomi negara. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ialah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan ekonomi. Tujuan dari kebijakan ekonomi pemerintah ialah untuk mencapai berbagai sasaran ekonomi yang diinginkan, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu skala prioritas kebijakan ekonomi negara. Skala prioritas kebijakan ekonomi negara merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur prioritas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang paling penting dan mendesak terpenuhi terlebih dahulu, sambil menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan menghindari pemborosan. Skala prioritas ini menggunakan susunan berurutan dari kebutuhan yang paling penting hingga yang terakhir berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi negara. Contohnya yaitu dalam pengelolaan keuangan negara, skala prioritas kebijakan ekonomi negara mengacu pada kebutuhan seperti stabilitas makroekonomi, kebijakan infrastruktur, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Selanjutnya, kinerja ekonomi publik. Pada umumnya, kinerja ekonomi publik dikelola oleh pemerintah yang memiliki tugas mengelola sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi. Untuk kesejahteraan rakyat meliputi pemenuhan kebutuhan publik atau public management, ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional atau national economic security and suffrage, lapangan kerja atau job security, ketahanan pangan atau food security, ketahanan energi atau energy security, kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional dari pengaruh negara ekonomi global. Di materi terakhir ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Menurut Mankiw, mengungkapkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian ke arah yang lebih baik dengan melakukan perubahan pada penerimaan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang kedua, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral terkait dengan manajemen uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi variabel di dalam perekonomian dan bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro yang dicerminkan oleh stabilitas harga atau laju inflasi yang terjaga, membaiknya pendapatan per kapita, dan luasnya lapangan pekerjaan. Yang keempat ialah kebijakan produksi. Merupakan aturan atau peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengatur dan memperlancar proses produksi. Kebijakan produksi meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan produksi agar menjamin kelestarian, kualitas, dan efisiensi. Yang kelima yaitu kebijakan perdagangan mancanegara. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Kebijakan perdagangan internasional muncul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antar negara. Terakhir yaitu kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan sosial ekonomi tenaga kerja, mengatur kebutuhan sosial ekonomi tenaga kerja, dan memberikan dasar-dasar normatif bagi pelaksanaan pelatihan dan perlindungan tenaga kerja. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.